Ternyata kalau memang bisa jadi pemaaf jauh lebih baik. Tapi ketika untuk hal lain, ketika soal ini kembali ke pribadi Anda ya, apakah mau dimaafkan ataukah mau dibiarkan ya. Ini Anda yang bisa merasakan sejauh mana besarnya rasa cinta terhadap pasangan Anda ketika Anda memahami pasangan berselingkuh. Ya. Lalu apakah Anda mau biarkan atau Anda mau cari solusi atau mau ditinggalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri istri yang sedang selingkuh. Ini bedanya apa saja? Sebetulnya sudah banyak hal yang sudah saya sampaikan. Namun gak ada salahnya karena setiap perselingkuhan tentunya menggunakan cara dan aturan yang berbeda menurut situasi ya. Kalau dulu mana ada perselingkuhan lewat media sosial, ponsel saja nggak ada. Tapi tentunya pada waktu itu mereka memang punya cara tersendiri untuk mengamankan jalannya sebuah perselingkuhan ya. Untuk era sekarang justru jauh lebih mudah. Makanya di sini Kang Kumis tidak pernah bosan untuk membahas itu agar hal-hal kemutahiran yang datang di saat ini tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga Anda, justru mampu meningkatkan keharmonisan rumah tangga Anda dengan kemutahiran teknologi dan zaman yang ada sekarang. Nah, di sini kita akan bahas 9 ciri istri yang sedang selingkuh. Ini tandanya seperti apa? Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama biasanya dia mulai acuh. Mulai acuh saja sebetulnya sebagai seorang suami seharusnya sudah tanggap. Ya. Jadi Anda tanya baik-baik apa sih permasalahan yang membuat dia acuh. Artinya menjauh lah ya. Kedekatan secara emosional perlahan memudar. Ini Anda perhatikan, kalau mungkin baru 1-2 kali belum begitu terasa ya, ketika ini terus-terusan Anda tentunya bertanya-tanya, ada apakah kira-kira. Nah, jadi jangan pernah memendam perasaan yang memang ketika diucapkan, ini siapa tahu bisa merubah situasi. Jadi katakan saja, apalagi Anda seorang suami, Anda berhak untuk melakukan hal-hal tersebut yang penting bertujuan dan bermakna kebaikan. Ini yang harus Anda lakukan, yang pertama. Yang kedua, biasanya mungkin pasangan Anda adalah wanita yang taat, ya, yang mau kemanapun, bahkan main ke rumah tetangga dekat rumah saja pamit. Cuman pada akhirnya, akhir-akhir ini ya, dia justru sebaliknya yang ia lakukan, yaitu sering keluar rumah secara diam-diam atau tidak pamit, ya. Nah ini, di sini dengan kalimat tidak pamit dicari saja susah. Ketika pamit kan kita bisa tunjukkan ketika ada orang sedang mencari si dia, ya, mencari seseorang itu jelas. Oh ini sedang pergi ke rumah si A atau si B. Namun ketika tidak pamit, ini sudah bikin kesel. Ini sebetulnya. Ketika seorang istri mau kemanapun dan apapun aktivitas yang dilakukan memang harus seizin suami. Ini hukumnya wajib, nih ya. Lalu yang ketiga, biasanya dia kalau mau pergi kemana selalu izin dan selalu ingin bersama Anda sebagai suami. Namun akhir-akhir ini justru sebaliknya dia tidak mau lagi didampingi sama suami. Nah ini ada apa? Padahal satu, pergi dengan suami jauh lebih nyaman, ya, jauh lebih tenang, ya karena si suami tentunya tahu aktivitas apa saja sih yang dilakukan di luar sana. Ketika bersama suami itu jauh lebih enjoy, jauh lebih tenang, ya. Kemudian yang keempat, ternyata akhir-akhir ini dia lebih mulai memiliki barang-barang baru yang bisa jadi itu tidak minta duit ke Anda, tidak minta uang sama Anda, tapi dia bisa membeli apa saja. Sementara mungkin Anda tahu istri Anda bahkan mungkin tidak bekerja, hanya memang statusnya sebagai mengurus rumah tangga lah ya. Nah lalu ketika istri yang bekerja, yang dilihat ini bukan duitnya tapi kebiasaannya yang berubah. Ini. Jadi ketika memang pasangan Anda sekarang ini ya lebih memiliki barang-barang baru yang tentunya sebelumnya jarang dia dapatkan, maka berarti memang
pria tersebut yang mencintai pasangan Anda. Sehingga ketika seseorang sudah bilang cinta, maka ia rela memberikan apa saja terhadap orang yang ia cintai. Lalu yang kelima, jadi gak ada salahnya ini kembali lagi seputar masalah ponsel. Dia biasanya memiliki lebih dari satu akun di media sosial. Nah ini, jadi sekali tempo boleh dong Anda cek apakah memang dia hanya memiliki satu akun atau lebih. Nah ini merupakan bentuk cara mereka bersosialisasi, berkomunitas. Nah ini yang tentunya harus Anda perhatikan juga, ya. Lalu yang keenam, apakah Anda mulai mengecek atau merasakan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pasangan Anda? Ya, sekali saja Anda dibohongi, maka Anda akan berpikir bahwa jangan-jangan selama ini saya dibohongin terus. Bisa, dan itu manusiawi. Ya. Ketika Anda merasa bahwa sekali dibohongi, Anda tentu akan berpikir seperti itu. Dan itu mungkin sebagian besar orang akan melakukan hal itu, ya, akan merasakan hal itu. Ketika satu kali dibohongi saja, dia merasa bahwa seakan-akan dia akan dibohongin terus. Apakah dia mulai berani bohong dengan Anda? Yang ketujuh, biasanya perselingkuhan ini terjadi tentu ada sebab dan musabab. Nah ini, biasanya seorang pasangan atau seorang istri atau bahkan suami melakukan perselingkuhan ini semata-mata karena dia merasa tidak dihargai. Nah ini tentunya ketika bicara tentang harga diri, ini jatuh ke siapapun, ini adalah merupakan hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja atau tidak bisa ditebus dengan apapun, ya. Nah, ini apakah selama ini memang itu terjadi di tengah hidup rumah tangga Anda? Kalau Anda sudah berjuang, ya, sudah berjalan sesuai porsinya sebagai seorang istri atau seorang suami, lalu mengatakan hal yang tersebut adalah bagian yang karena tidak dihargai, maka ini perlu cross check ke hal yang lain, ya. Mungkin Anda selama ini justru tidak pernah melakukan hal-hal baru yang justru membuat istri bosan. Bisa jadi, ya, karena perselingkuhan ini terjadi faktornya begitu banyak. Lalu kemudian yang kedelapan, karena tidak dihargai, maka pada akhirnya ia merasa rendah diri, merasa sepele. Nah, sebetulnya begini, sebagai seorang suami ataupun istri harus mampu memberikan power, ya, hal-hal tertentu, motivasi tertentu kepada pasangan kita agar pasangan kita merasa diberi kekuatan dan merasa dihargai. Ini akan menimbulkan semangat dalam rumah tangga. Ini penting, ya. Lalu yang kesembilan, apakah memang dulu satu di antara Anda, ketika ini terjadi pada suami, berarti mungkin istrinya pernah selingkuh, atau ketika terjadi pada istri, mungkin suaminya pernah selingkuh. Bisa jadi. Karena apa? Ketika bicara perselingkuhan adalah hal yang membuat kita geram, ya, kita marah, yang nggak kunjung habis, ya. Ketika kita ingat seseorang yang dulu pernah melakukan hal tersebut, kita jadi ingat masa lalu yang tentunya tidak perlu diingat-ingat. Tapi ketika hal tersebut memang sulit terhapus dari memori pikiran kita. Itu manusiawi, ya. Tapi mohon maaf, ternyata kalau memang bisa jadi pemaaf jauh lebih baik. Tapi ketika untuk hal lain, ketika soal ini sebetulnya itu sih kembali ke pribadi Anda, ya. Apakah mau dimaafkan ataukah mau dibiarkan, ya. Ini Anda yang bisa merasakan sejauh mana besarnya rasa cinta terhadap pasangan Anda ketika Anda memahami pasangan berselingkuh, ya. Lalu apakah Anda mau biarkan atau Anda mau cari solusi atau mau ditinggalkan? Ini keputusan kembali ada di tangan Anda. Namun tentunya jangan lupa libatkan orang-orang yang sudah ahli agar Anda tidak salah melangkah. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Gemis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.